memberikanku terang di dalam gelap. Kau bagai mentari pagi, memberikanku hangat saat ku kedinginan. Kau yang selalu mengajarkanku tentang para hadirin dan para peserta lomba tumpeng RT 7. Inilah kita saksikan pemotongan pita oleh Ibu Dr. Zuro sebagai simbolis peresmian rumah kita titik kumpul warga RT 7 RW 1 Gundi. Bismillahirrahmanirrahim. menghapus derai air mataku. Kau yang selalu mengajarkanku tentang baik dan buruknya dunia. Kau selalu nasihatiku di saat ku salah arah dalam melangkah. Kami hormati para tokoh masyarakat, Bapak dan Ibu RW serta Bapak Ibu RT dan seluruh warga RT 7 RW 1 Gundi yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari yang berbahagia ini, Ahad 28 Desember 2025, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk melakukan peresmian rumah kita sebagai titik kumpul warga RT 7 RW 1 Gundi. Rumah kita ini dibangun sebagai sarana kebersamaan, tempat musyawarah, kegiatan sosial keagamaan, serta berbagai aktivitas warga. Harapan kami, tempat ini dapat menjadi pusat silaturahmi, mempererat persatuan, dan meningkatkan rasa gotong royong di lingkungan kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Haja Dr. Zuro Mar'ah, anggota DPRD Kota Surabaya Komisi D, atas perhatian, dukungan serta bantuan yang telah diberikan kepada warga kami. Semoga segala kebaikan Ibu mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara sebelum penilaian, marilah kita membacakan suratul Fatihah yang akan kita kirimkan kepada Ibu yang sudah mendahului kita atau yang masih bersama kita, karena dengan Ibu kita bisa ada di sini dan bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Al-Fatihah. Amin. Untuk acara selanjutnya, langsung penilaian lomba tumpeng Ibu RT 7 yang akan langsung dipimpin oleh Ibu Dr. Zuro. Kepada beliau dipersilakan.
Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyeli, tanpa melati. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Kepada Ibu Dr. Zuro, monggo untuk dinilai sambil dilanjutkan. Bangunkan rasa cinta tanah air dengan momen penuh makna. Kita tegakkan tubuh berdiri sebagai bentuk syukur kepada bangsa. Hadirin dimohon berdiri untuk menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars PKK yang akan dipandu langsung oleh Ibu Yuni. Kepada Ibu Yuni dipersilahkan. Indonesia, kebangsaan
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Dr. Zuhratul Mar'ah, dan yang kami hormati Ibu Bapak Ketua PKK beserta staf, dan yang kami cintai ibu-ibu PKK di wilayah RT 7 yang sangat bahagia pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kerahmatan, hidayah, sehingga kita bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salat serta salam tetap kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju yang terang benderang, yaitu Ahdinul Islam, sehingga kita bisa membedakan mana barang yang baik dan mana yang batil. Ibu-ibu, sebelum kami berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, saya mohon barokah Fatihah untuk mengenang jasa-jasa pahlawan wanita. Contohnya Ibu Dewi Sartika, Ibu Raden Ajeng Kartini, Ibu Jutnadin yang dari Aceh. Dengan beliaulah sehingga kita bangkit mendobrak kaum wanita, sehingga kita bisa mensejajarkan diri kita pada seorang laki-laki. Walaupun kita bersejajar, tapi kita tetap di bawah bimbingan seorang suami. Mohon itu kami ucapkan al-hadina bisafati Rasulillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih, mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah SWT. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saya mengucapkan sebagai panitia, sebetulnya panitia itu bukan saya, kita bekerja sama-sama Ibu ya. Kalau kita minta usulan, kalau tidak ada yang mendukung pun juga tidak berjalan. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kepedulian di wilayah RT 7, khususnya ibu-ibu dari Dasawisma 1 sampai dengan 6 yang tadinya ogah-ogahan nanti gak menang, nanti gimana, Bu Mimi ojo oleh ikut, Buati ojo oleh melok. Ternyata ya kreativitas ibu-ibu setelah dipertarungkan di wilayah kita itu kreativitasnya bagus-bagus Bu. Justru saya itu nggak bisa. Ya cuma itu saya omong-omong aja yang pinter. Ternyata ya bagi-bagi kemarin tuh sudah nggak mau ikut, ada di kelompok 2, pokoknya nggak ikut, saya nggak bisa gitu ya. Alah ternyata tapi jari ini deke loro Bu, deken. Masya Allah. Tapi saya bersyukur ya ibu-ibu, mudah-mudahan keakraban kita, persaudaraan kita ini selalu terjaga. Kalau kita bisa menciptakan, tapi kalau kita tidak merawat, nggak ada. Kalau kita mempunyai rencana, nggak ada yang menjalankan, juga nggak bisa jalan. Tapi alhamdulillah ibu-ibu di wilayah RT 7 ini semuanya selalu komitmen. Kalau kita bekerja ya bekerja sama-sama ya Bu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya kerukunan kita ini Allah selalu menjaga kita. Dan saya juga mengucapkan kepada Ibu Zuro yang telah selalu sudi memfasilitasi di wilayah RT 7. Dulu kita juga sudah pernah dikasih apa Bu?
seragam. Tapi masih satu ya Bu ya. Mudah-mudahan ada lagi. Gimana, setuju? Iya, jadi 3. Guyonan Bu Dokter nggih. Yang penting komitmen. Nah, terus ini sudah dikasih spandek, alhamdulillah. Terus kemarin saya ke sana sama Pak RT itu sudah menembak Bu Juro, minta bis, tapi nggak bisa yang penuh. Jadi ini saya sarankan untuk semuanya Dasawisma 1 sampai Dasawisma 6, mudah-mudahan tidak ada omongan di belakang, oh iya ketua ya sing melok. Memang jadi saya tunjuk satu kelompok di Dasawisma 1 itu nanti kalau goal ya Bu ya, kalau oke dari Bu Juro, satu kelompok itu 4 karena bisnya isinya 6. Isinya 25. Isinya itu 25. Jadi saya pilih satu kelompok itu minta 4. Untuk itu yang tidak bisa, itu pun tidak gratis Bu, masih ada tambahan ya Bu ya. Nggak anggar budal lungo nggak bawa apa-apa, pasti ada tambahannya. Untuk itu kami mohon sangat dan mohon maaf yang sebesar-besarnya yang tidak bisa ikut ataupun yang dipilihkan ketua kelompoknya ya Bu ya, pengurus kelompok Dasawisma. Mudah-mudahan yang lainnya itu legowo nggih Bu nggih. Nah, legowo itu Ikhlas. ya ikhlas. Ikhlas itu gampang Bu, tidak bisa diucapkan, tapi perbuatannya itu bisa dititeni. Oh wong ki ikhlas gak ikhlas itu mesti tahu nggih Bu nggih. Nah, seandainya yang tidak ikut, kami mohon maaf, mungkin nanti kalau ada rezeki lagi Bu Juro akan memberikan bis 2 RT 7 melok kabeh nggih. Amin. Kode ke Bu Juro. Oke, Pak RT nggih. Nggih. Oh, alhamdulillah. Ya begitu aja sambutan saya, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik dari ini. Dan nanti ini ada usulan dari Bu Juro untuk kalau kita mengadakan lagi, kalau bisa nasinya jangan kuning Bu, kalau biru. Nasi biru. Oke, nanti kita musyawarahkan bersama dengan PKK ini ya. Alhamdulillah. Kami sebagai ketua panitia mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Kami akhiri dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Haja Jurutul Mar'ah, anggota DPRD Kota Surabaya. Yang terhormat Ibu Ketua PKK RT 7 RW 1 Gundi beserta seluruh anggotanya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya pada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk peresmian spandek dan untuk memperingati Hari Ibu. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Ibu Juro, kami mewakili seluruh warga RT 7 mengucapkan terima kasih atas bantuannya berupa pembangunan untuk spandek ini, dan alhamdulillah dengan adanya spandek ini kegiatan di wilayah RT 7 bisa berjalan seperti yang kita rencanakan karena kami tidak terganggu lagi dengan hujan. Bahkan kemarin ketika hujan kita masih sempat mengadakan kegiatan di sini. Sekali lagi saya mewakili seluruh warga RT 7 mengucapkan terima kasih, dan kepada seluruh ibu-ibu PKK RT 7 saya mewakili pengurus juga mengucapkan terima kasih atas jerih payah panjenengan dalam memeriahkan Hari Ibu. Saya rasa hanya itu yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Yang sangat saya hormati sesepuh tokoh masyarakat RT 7 RW 1 Kelurahan Gundi, yang terhormat Bapak Ketua RW beserta Ibu RW 1 Gundi ya Bu ya, yang terhormat Bapak Ketua RT beserta jajarannya, Pak Albinos dan Pak Wakil RT tadi ya. Dan yang sangat saya banggakan seluruh PKK kader Surabaya hebat. Ini PKK sama KSH kan sama ya Bu ya, jadi satu ya. Sama. RT 7 RW 1 Kelurahan Gundi. Alhamdulillah, segala puja-puji marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, walaupun ini sudah terlambat ya, hari ibu itu kan tanggal 22 Desember, tapi tidak ada kata terlambat, setiap hari adalah hari ibu. Kalau kita kepingin negeri ini kuat, anak-anaknya itu sejahtera, bapak-bapaknya sejahtera, maka ibu itu harus dibahagiakan. Setuju ya Bu ya? Iya. Ya. Ibu berdaya, ibu sehat, ibu bahagia, negara akan kuat. Itu nih. Jadi untuk bapak-bapaknya harus bisa membahagiakan ibu-ibu setiap hari. Setuju nggih? Ini bukan berarti karena saya ibu ya, tapi ibu itu adalah madrasatul ula. Ibu itu pendidik utama dan paling utama untuk anak-anaknya. Tapi bukan berarti bapak-bapaknya tidak berperan. Jadi orang tua dua-duanya harus berperan. Orang tua laki-laki sebagai pembuat kurikulum, ya kalau sekolah itu, nah siapa yang melaksanakan? Ya ibunya. Harus sama-sama bersinergi, berkolaborasi agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses ke depannya. Seorang ibu, seorang perempuan itu juga harus jadi menteri ekonomi. Kudu pinter ngatur duit Bu. Ya Bu ya. Ya, masih dikai bojo sampean sepiro wae, kudu pinter ngatur. Dan kalau bilang diberi suami ojo kok mek titik sih Pak. Ya, titik akeh diterima, disyukuri. Insya Allah kalau kita bersyukur, Allah itu akan memberi rahmatnya. Tapi kalau kita kufur, Allah akan memberi laknat. Jadi harus disyukuri biar berkah, dan didoakan suami-suaminya. Suami Bu ya, suami kan satu Bu ya, kalau suami-suaminya ya, didoakan agar dalam mencari rezeki lancar ya. Jadi nek bapake teko ning omah aja digremeng Bu. Nek bapake gak mule-mule yo aja digremeng. Ya, wong wedok kan repot Bu. Ndok omah diomeli, gak mule-mule yo diomeli. Jangan ya, harus didoakan selalu ya. Kone nang omah disayang ben gak metu-metu ae Bu. Ya. Nah, terkait peran ibu ya,
ya negara juga akan kuat. Jadi kenapa di kementerian, di dinas itu ada dinas perempuan dan anak, ya saking pentingnya peran seorang perempuan. Di kementerian juga ada menteri perempuan, pemberdayaan perempuan. Gak ono Bu menteri laki-laki, dinas untuk laki-laki gak ono Bu. Ya itu betapa kita sebagai perempuan diberi ruang yang lebih agar bisa berdaya, bisa kuat, sehat dalam rangka meneruskan mendidik generasi-generasi kita. Ya, jadi jangan sampai ada ibu-ibu itu yang di rumah nggak merhatekno keluargae, senengane tiktokan tok tapi anake dijarno. Jangan ya Bu ya. Ya karena itu adalah masa depan kita. Anak itu masa depan kita. Betul nggih? Terus kemudian yang kedua, ini selaras dengan lagunya PKK ini Bu. Ya, Indonesia, Surabaya, ya itu semua sekarang dalam kondisi apa itu waspada sampah. Ya, sampah di Surabaya ini Bu, setiap harinya 1.600 ton yang dihasilkan oleh warga Surabaya. Pemerintah kota itu untuk buangnya sampah warga setiap bulannya mengeluarkan uang 10 miliar. Ate Bu ya 10 miliar ya. Nolnya piro Bu nek 10 miliar? Nolnya 9. Nah, itu pun yang bisa diolah hanya 1,6 ton ya, hanya 1.600 ton, hanya 1.000 Bu. Yang 600 masih belum bisa diolah. Makanya di tembok-tembok di Demak itu masih ada loh sampah. Ya padahal Demak itu jalan raya besar. Itu nggih. Nah, bagaimana kita supaya membantu pemerintah kota untuk mengurangi sampah? Pilah sampah dari sumbernya. Sumbernya di mana? Di rumah tangga ya sudah harus dipilah kalau itu sumbernya di rumah tangga. Di hotel juga sudah harus dipilah sebelum dibuang di tempat pembuangan akhir, gitu nggih. Nah, di rumah itu jenengan cuma 2 tempat sampah saja, organik dan non organik. Organik itu kayak apa Bu? Sisa makanan, sayur, jenengan habis masak itu kan ada apa itu bekasnya yang dikupas-kupas itu loh Bu. Ya, pokoknya itu namanya organik, sisa makanan, terus kemudian sisa sayur-sayuran. Nah, itu jenengan taruh sendiri. Yang non organik apa? Yang non organik itu gelas plastik, kertas, kardus, jenengan rapikan sendiri. Nanti di sini tadi saya tanya sama Pak RT, ada berapa yang sebagai pemulung? Ada 2 dokter. Ya, kasihkan ke beliaunya dalam kondisi sudah dipilah. Jangan dicampur jadi satu Bu. Nggih. Lah yang organik itu bisa dipakai didaur ulang menjadi kompos. Ya, bisa nanti jenengan beli drum ya Pak RT ya. Ditarik nang kono semua, kemudian dikasih apa supaya tidak bau? Dikasih sampah kering. Sampah kering dari mana? Daun-daun yang gugur itu ditaruh di situ Bu, dan tidak bau. Itu sudah saya praktekkan di rumah saya. Jadi saya itu kalau pagi Bu, sebelum praktek ya, sebelum praktek jam 6 itu nyaca-nyacai sampah-sampah itu tak masuk nang nggone apa tempatnya tanaman itu apa Bu? Pot. Saya belum punya drum besar, saya pakai pot ya. Terus kemudian tak kasih tanah sedikit, terus tak ubek-ubek gitu saja Bu, dan tidak bau. Ya, jadi monggo nanti dipilah dari rumah biar di tempat pembuangan akhir tidak banyak. Manakala ini bisa dilakukan, insya Allah RT 7 RW 1 ya, sampah yang dihasilkan tiap orang tidak akan
terbuang percuma. Yang organik bisa jadi sampah, yang non organik bisa dikasihkan ke pemulung dan jenengan dapat amal ibadahnya. Ngeten nggih. Jadi ndak usah dipilah-pilah lagi. Nah, nek sampean pengin milah maneh tapi repot Bu, ojo Bu, gak usah, biar beliau aja. Jadi harga sampah itu ternyata beda. Yang ininya tutupnya, yang ininya biru, PET yang bokongnya biru sama yang bokongnya bening itu ternyata harganya beda. Ya, itu ya. Kalau sampean lihat ini kan biru Bu ya, ada yang putih bening. Seperti itu ya. Tadi saya mohon dengan sangat bisa memilih dan memilah sampah di sumbernya. Insya Allah tidak butuh waktu lama ya. Nanti bisa bareng-bareng untuk dikelola sampah organiknya, ditanduri, nang ini ditanduri bayam utawa kangkung itu kan gampang. 20 hari, 25 hari bayam kangkung itu bisa dipanen. Nah, beda kalau misalnya nandur sing aneh-aneh. Itu nenek apa Bu? Kacang panjang. Nah, itu kan rada ribet. Tapi kalau kangkung sama bayam itu gampang, cepet. Ngaten nggih. Jadi itu dibuat untuk ketahanan pangan warga RT 7 RW 1. Yang terakhir Bu, sebagai seorang perempuan kan harus sehat. Jadi sampai jangan melupakan untuk makan, menyediakan gizi seimbang di keluarganya. Tadi di Mars PKK ada ya Bu ya. Ya. Jadi gizi seimbang tidak harus mahal, tidak harus tiap hari harus dikasihkan lauknya atau proteinnya dari daging atau dari ayam, tidak perlu Bu. Tahu tempe itu juga sudah sumber protein nabati yang bagus. Nanti nih bapak ini kayak tahu tempe aja ngerowek Bu ya Pak ya. Kok bentino tahu tempe suwe-suwe sok budrek aku loh. Tahu tempe itu kalau di Arab Saudi makanan yang mahal. Ya, malah telur itu makanan yang paling murah. Kalau pernah umroh, ya itu ngaten nggih. Telur itu murah, tahu tempe itu mahal sekali. Ya, jadi tahu tempe itu makanan fermentasi, mengandung prebiotik yang bagus untuk pencernaan dan proteinnya banyak. Nggih, jadi tidak harus kita menyediakan protein hewani berupa yang daging-daging tadi. Ya, sekali-sekali dikasih yang ada nafasnya. Yang ada nafasnya kayak apa Bu? Mujair, gurami, monggo. Senangane Pak RT gurami ya. Ya, jadi anak-anak harus dibiasakan makan ada karbohidratnya. Karbohidrat itu dari apa? Nasi, beras. Mau nasi itu pada beras ya. Ketela pohon, ya pohon Bu, itu juga karbohidrat. Jadi jenengan makan pohon, ojo mbek kemudian makan nasi. Pohon ambek nasi itu podo Bu. Ya, biar nanti kita tidak jadi kena kencing manis, penyakit metabolic syndrome. Itu ya. Jadi kalau sudah pagi itu makan gorengan, jangan kemudian makan nasi, dijeda. Gitu nggih. Ya, karena apa? Gorengan itu tepungnya banyak, sudah dikasih gula. Gitu. Kalau mau pakai apa? Godok wae Bu, enggak apa-apa. Ya, tapi tetap enggak boleh dimakan sama nasi, enggak boleh. Kemudian ada sayur sama buah. Ya apa dokter nih anakku gak gelem mangan sayur mbek buah? Ya diberi motivasi Bu. Nggih. Kalau masih umur 0 sampai 7 tahun itu kita harus repot, memang harus ndulang dan diberi contoh. Nek bapaknya gak seneng makan sayur, gak seneng makan buah, anaknya bakalan nyontoh. Makanya harus dikasih contoh dan didulang. Rada ribet memang. Nanti kalau itu sudah biasa, insya Allah akan biasa anak itu makan buah sama sayur. Ya, saat ini Bu yang kena kencing manis sama darah tinggi tambah banyak karena kita itu jarang makan makanan yang berserat. Senengane mangan makanan yang cepat
Ya, padahal makanan berserat itu fungsinya di pencernaan bagus. Gitu nggih, Bu nggih. Jadi mohon untuk menyediakan dan mengkonsumsi makan makanan gizi seimbang. Ada buah, ada sayur, ada lauk, dan ada karbohidrat atau nasi. Ya, sekarang nggak ada 4 sehat 5 sempurna, adanya gizi seimbang. Kalau itu jenengan lakukan, insya Allah sebagai seorang ibu akan sehat, anak-anaknya juga akan sehat. Anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas itu adalah modal sumber daya manusia yang bagus di kemudian hari. Kemudian diberi teladan. Ya, di sini tadi saya tanya masjid dekat, ada sekolahan, itu nggih, masyarakatnya rukun guyub. Ya nek sore ojo HP-an dhewe nonton TV dhewe, anake dijano ora sinau. Ya, harus ada pembelajaran. Ya, kita itu manusia pembelajar, manusia sosial. Jadi ojo bingung be HP ini padahal apa Bu? Longgo jejer tapi gak omong-omongan, gak mau diskusi. Ngene ae aku sampe ya Allah ngomong iki ya. Masakan sampai gosong. Wah, iya. Jadi kita harus perlu ya. Ini ada penelitian Bu ya, barusan ini 1 bulan yang lalu. Anak-anak kita yang SMP itu minusnya itu ada yang sudah 8. Karena apa? Kebanyakan lihat layar HP. Ya, jadi harus ada waktunya, kapan harus dibuka HP-nya dan kapan tidak. Makanya Pak Wali Kota sekarang ngasih surat edaran, ya, tidak boleh pakai gawai untuk anak-anak belajar. Gitu nggih. Jadi kalau Pak Wali sudah ngasih edaran, guru sudah menyampaikan begini, orang tua itu juga harus menyambut. Jangan cek gak nangis Bu Dokter, aku bingung anakku nangis. Jangan, babano nangis. Ya, asalkan nanti kalau sudah besar jenengan gak ketangis. Ya, sama dengan saat anak-anak kita waktu kecil minta jajanan. Lah, isin aku Dokter, mosok anakku nangis nyaluk jajan dikasih terus. Lama-lama apa? Karena tidak bisa kontrol emosinya. Wah, aku nangis kok dikai kok mbak ibuku, gitu ya. Jadi senjatanya apa? Nangis, gitu ya. Tapi kalau anak itu, oh aku masih njaluk ini, masih nangis, aku nggak dikasih ini sama ibuku, sama utiku, dia akan tahu kalau aku minta gini nggak dikasih. Tapi kalau aku minta ini dikasih, dia akan bisa memilih dan memilah mana permintaan yang benar dan mana permintaan yang tidak benar. Gitu nggih. Kalau masih kecil njaluk jajan Bu. Nek gede njaluk sepeda motor sampean gak ngasih, dia gak bisa kontrol emosi, orang tuanya bisa dibunuh, dan itu benar kejadian. Oke? Jadi mumpung ini yang punya cucu-cucu, jangan selalu diberi. Ya, babano nangis. Nangis itu juga supaya anak sehat. Ya, jantungnya supaya sehat. Nyenengan kalau bayi nggak nangis waktu lahir, dokternya nak bingung tuh Bu, sampai digerak gitu. Tangan kakinya di ini, kepalanya di bawah, dijedak biar apa? Biar nangis. Gitu nggih. Jadi nggak apa-apa nangis. Nanti kalau dia sudah selesai nangisnya, saat anak-anak itu masih balita nangis karena nggak dikasih, begitu dia diam angkat, disayang. Bunda tadi begini loh nak, ini digosok-gosok sini. Karena sentuhan untuk anak 0 sampai 7 tahun itu dia bisa membuat tenang anak. Ya, anaknya jadi tidak apa ya, gak beringas lah Bu, gitu. Bisa menenangkan. Jadi harus sering-sering disentuh. Ojo bapak etok sing disentuh. Ya, gitu nggih. Jadi anak harus disentuh, dipijeti, ya didoakan kalau kepingin anak-anak kita sukses dunia akhirat. Mungkin itu ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan di hari ibu ini semua ibu seterusnya
dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan bapak-bapak bisa membahagiakan para ibu-ibunya. Albiru manitaqa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk juara satu nomor 6. Semuanya ada di sini.